Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Sebelum kita melanjutkan doa keluarga ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita menaikkan pujian dari PKJ 153 bait pertama sampai yang ketiga. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan kayamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam hati dalam doa. Ya Allah yang maha baik, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Saat ini Bapa, kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Oleh karena itu, kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, dan bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu, biarlah Roh Kudus menolong hamba-Mu hingga firman-Mu dapat disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama ya Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita semua. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku,
tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah bukan kamu tetapi aku. Pernah kita menyaksikan sebuah tayangan di televisi tentang pemilihan Miss World, pemilihan ratu kecantikan begitu ya. Nah, ada satu pengalaman di tahun 2015, hostnya atau pemandu acara salah menyebutkan pemenang dari Miss World, yang harusnya pemenangnya pada waktu itu adalah dari Filipina, Miss Pia Alonso, tetapi salah menyebutkannya dan pemenangnya adalah dari Kolombia, Ariadna Gutierrez. Namun 2 menit kemudian pemandu acara tersebut meminta maaf dan menyatakan bahwa ia salah menyebutkan dan pemenangnya seharusnya adalah dari Filipina, yaitu Pia Alonso. Nah, meskipun ini sebuah peristiwa sederhana, tetapi memang cukup memalukan bagi halayak ramai atau penonton pada waktu itu. Bahkan mungkin rasanya juga mengecewakan bagi yang tidak terpilih, khususnya dari Kolombia, karena dia tadinya begitu senangnya terpilih sebagai Miss World, tetapi kemudian dibatalkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita pun juga pernah atau demikian mengalami yang namanya ternyata kita tidak dipilih oleh sebuah pihak, kesempatan atau apapun. Dan memang dalam hal tersebut seringkali membuat kita merasa malu, kecewa, marah, bahkan kemudian ada peristiwa-peristiwa yang menyertai yang membuat semua pengalaman itu tidak bisa dilupakan. Nah, berbicara soal pemilihan, dalam bacaan kita ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, di sini Yesus mau memaksudkan bahwa pemilihan itu bukan sekedar pemilihan untuk mereka dipilih sebagai rasul atau pilihan Tuhan untuk menjalankan berita keselamatan, tetapi justru pilihan atas keselamatan mereka. Bukan pemilihan sebuah jabatan, tetapi pemilihan yang berkenan dengan setiap orang Kristen. Semua orang percaya dipilih dari pemilihan tersebut untuk menghasilkan. Sekalipun ini merupakan tindakan yang terjadi dalam waktu, tetapi juga mempunyai dasar dalam pemilihan sebelum dunia dijadikan. Jadi lebih berbicara pada hal yang lebih luas. Nah, pemilihan ini sekali lagi bukan pemilihan orang percaya biasa, di mana mereka diadopsi menjadi anak-anak Allah, tetapi sebuah pemilihan yang khusus, di mana ia memisahkan murid-muridnya bagi tugas pemberitaan Injil. Tetapi pemilihan mereka pada jabatan rasul atau ketika mereka dipilih saatnya nanti jadi rasul juga bukan karena jasa atau apa yang sudah mereka lakukan, tetapi hanyalah karunia semata-mata. Jadi lebih kepada pemilihan karena Allah sendiri atau Yesus sendiri yang memilih. Dan yang pasti bahwa pemilihan kita menjadi anak-anak Allah adalah karena karunia semata-mata dari Allah. Kata-kata Yesus ini mau menunjukkan bahwa manusia sekali lagi tidak mempunyai jasa apapun ketika manusia atau kita dipilih menjadi anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats firman ini menjadi bagian dari kata-kata Yesus sebelum ia diserahkan ke salib.
menjadi perkataan terakhir ia bersama-sama dengan para murid-muridnya untuk diharapkan saling mengasihi. Dalam bagian ini banyak diucapkan tentang kata kasih. Kasih yang disebutkan di sini harus dianggap menunjuk kepada kita atau berkenan dengan kita. Karena Kristus bersaksi bahwa Bapa mengasihinya karena ia adalah kepala gereja. Dan ini sangat penting bagi kita. Karena ia yang tanpa perantara menyatakan bagaimana ia dikasihi Allah. Karena itu kita harus mengarahkan diri kita kepada Kristus dalam siapa akan ditemukan kesaksian dan janji tentang kasih Allah. Karena kasih Allah dicurahkan sepenuhnya kepadanya sehingga dari dia kasih itu bisa mengalir kepada anggota-anggotanya yaitu kita sebagai jemaat. Nah, seorang teolog yang bernama John Calvin menganggap bahwa bagian ini tidak mempersoalkan kasih Bapa kepada Kristus, tetapi justru kepada kita. Bahwa Bapa mengasihi mengasihi Kristus sebagai kepala gereja dan kasih itu meluap sampai kepada kita. Memang ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kasihku adalah kasih kepada Kristus. Jadi maksudnya adalah kita harus bertekun dalam mengasihi Kristus. Ia juga menunjukkan kepada kita bagaimana caranya supaya kita tinggal dalam kasih-Nya. Yaitu dengan menaatinya sama seperti ia menaati Bapa. Kita bisa menaati perintah ini juga karena dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi jelas bukan tergantung kepada kita tetapi tergantung kepada Allah. Kristus juga menginginkan supaya kita bersuka cita. Segala perintah dan larangan yang Tuhan berikan seringkali memang kita rasakan sebagai sesuatu yang menghalangi kesenangan atau kehendaknya. Jadi semua perintah atau larangan itu yang kelihatannya merupakan penghalang bagi kebahagiaan kita, kalau kita taati justru akan mendatangkan sukacita atau kebahagiaan yang sejati. Di sini dikatakan, dan sukacitamu menjadi penuh. Bukan berarti bahwa orang percaya akan bebas sepenuhnya dari semua kesedihan. Tetapi bahwa dasar dari sukacita akan jauh lebih besar sehingga tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kesedihan yang akan menelan mereka. Karena mereka kepada siapa telah diberikan untuk bermegah dalam Kristus tidak akan dihalangi. Baik oleh kehidupan atau kematian atau kesusahan apapun untuk menolak kesedihan. Bisa saja kita mengalami kesedihan, tetapi kesedihan itu tidak akan bisa menelan atau menghancurkan kita. Nah, Kristus mati untuk sahabat-sahabat karena dengan menebus dosa kita melalui pengorbanan kematiannya. Ia menghancurkan permusuhan yang ada di antara Allah dengan Dia. Dosa kita dihapuskan oleh kematian Kristus. Ini karena kasih yang kekal dari Bapa, dengan mana Ia mengasihi bahkan mereka yang adalah musuh-musuhnya. Dengan cara yang sama, Kristus juga menyerahkan nyawanya bagi mereka yang adalah orang asing, tetapi tetap dikasihinya. Karena kalau tidak, Ia tidak akan mati bagi mereka. Kita menjadi sahabat Kristus karena jasa ketaatan, karena bukan jasa kita, tetapi Kristus menjadi sahabat karena Kristus mau bersahabat dengan kita. Ia mengangkat kita menjadi sahabat-sahabatnya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selain itu, ketaatan juga merupakan perwujudan dari kasih. Kalau kita menaati dan melayani Dia hanya karena takut dihukum atau takut tidak diberkati, maka itu adalah ketaatan dan pelayanan seorang budak. Jadi seharusnya kita mentaati dan melayaninya karena kasih ataupun persahabatan dengannya. Maka dengan demikian, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak pilihan Allah? Seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita harus atau hanya bisa menaati setiap firman-Nya dengan saling mengasihi dan menghasilkan buah. Kiranya kita terus senantiasa diingatkan bahwa kesukacitaan, kebahagiaan, kegembiraan di dalam hidup ini adalah justru karena ketika kita mengasihi Allah dan juga menaati firman-Nya. Di tahun yang baru ini, sungguh kita diharapkan tetap dapat menjadi anak-anak-Nya yang taat,
tetap setia menjalankan firman-Nya untuk dapat menghasilkan buah, serta tetap bersemangat menjalankan firman-Nya untuk dapat menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah yang baik di dalam hidup ini. Dan tentu saja kita harus terus menguatkan diri kita untuk tetap teguh dan tetap setia dengan perintah-Nya. Tantangan masih terus kita jalani, apalagi di masa-masa pandemi yang juga sudah menjadi situasi endemi. Kiranya kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mohon pengampunan apabila ketika kami menghadapi kegagalan, kami tidak memaknainya yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kami mau berdoa bagi Yayasan Sinode GKI Jabar untuk sekolah BPK Penabur di berbagai lokasi dan tingkatan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kami mohon kiranya Tuhan turut campur tangan untuk memberkati dan memberikan hikmat kepada pengurus, baik tingkat sinode, para kepala sekolah, para guru, bahkan setiap gereja yang memberi sumbangsihnya untuk meningkatkan mutu pendidikan, untuk mempersiapkan manusia yang handal, serta berilmu dan takut akan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi rumah sakit Ukrida, kiranya semakin dipakai Tuhan untuk melayani seluruh masyarakat, dan biarlah Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan yang masih harus dilengkapi untuk mendukung pelayanan mereka. Berkati para dokter dan seluruh staf, agar masyarakat boleh merasakan pemulihan lewat tangan-tangan mereka yang melayani. Bapak, kami berdoa juga buat persiapan anak-anak yang akan mulai bersekolah secara onsite. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan hikmat agar tetap taat pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, sehingga semua proses belajar boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah permohonan kami yang kami landaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menutup doa keluarga hari ini dengan mengangkat satu pujian dari NKB 180, bait pertama sampai yang ketiga. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus, layak benar dipuji disembah. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus, patut tetap dimuliakanlah. Dosaku,
Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga saat ini. Biarlah kita tetap diingatkan bahwa kita sudah memasuki tahun yang baru dan kita tetap menjadi anak-anak pilihan Allah yang siap untuk menghasilkan buah dan siap untuk senantiasa mengasihi sesama kita dan tetap bersemangat. Apapun yang kita lakukan, yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah memilih kita untuk melakukan hal-hal baik bagi kehidupan kita, untuk kesejahteraan kita, untuk kesukacitaan dan kedamaian hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.